Halo Sobat Baikku dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Kembali lagi dengan saya Boy, akan mengajak kalian melihat ragam kehidupan yang ada di Kalimantan Utara. Jadi, jangan kemana-mana, ikuti selalu perjalananku hanya di Lucky Borneo Kaltara. Oke, ini Andi kayak Andi Birena. Halo Pak Guru. Hari ini, aku sudah berada di rumah sahabatku, Egy Kaltara. Halo Pak Guru. Pak Guru. Terletak di perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, Egy Kaltara juga adalah seorang guru pengajar sekolah dasar di wilayah perbatasan provinsi. Sebenarnya hari ini saya cari Ica tadi. Perjalananku kali ini bersama Egy Kaltara adalah untuk melihat perkembangan bibit kakao yang nantinya akan ditanam di dalam hutan Benau sebagai penggerak ekonomi masa depan warga suku Punan yang menetap di sana. Dalam bidang pertanian, utamanya pohon kakao. Jadi saya sudah sampai di kebunnya sahabat kita, Bang Egy Kaltara. Hari ini rencananya kita akan melihat update daripada bibit kakao yang sudah disemai, teman-teman. Namun karena hari ini hujan, saya menyempatkan diri untuk berteduh dulu di pondok warga. Harapanku suatu saat nanti, ketika masyarakat Punan sudah berhasil dalam berkebun kakao, kelak mereka bisa hidup mandiri dengan tidak hanya mengharapkan hasil hutan, melainkan juga dari hasil berkebun. Setelah kita melanjutkan perjalanan, akhirnya kita sudah sampai ke ladang kakao. Jadi di sekitar saya di sini sudah ada tanaman-tanaman kakao, dan tadi kita sudah sempat melihat update dari pembibitan bakal kakao yang akan nanti kita tanam di Sajau Benau. Kalau itu kubibit yang terakhir nih unggul bilangnya. Kalau ini yang sudah kutanam ini, menurut dari itu Pak Damas itu bilangnya, ini dari pertanian dulu. Jadi bibitnya sudah sama yang di Ya pertanian. sama. Ya. Kalau mulai mau berbunga itu dihantam sedikit pupuknya, jangan terlalu banyak, sedikit saja. Pupuk yang baik itu pupuk apa Om ya? Poskas saja ku hantamkan. Poskas ya? Iya. Pupuk ayam gitu? Belum piku hantam itu. Oh, belum ya? Kandang. Pupuk kandang belum ya? Iya. Orang bilang bisa, tapi saya tidak ambil. Pupuk anu saja. Pernah ku hantam ini. Ku pancing saja. Poskas. Umumnya, bibit kakao akan tetap tumbuh meski tanpa pupuk. Hanya saja, hal tersebut harus dibarengi dengan penyiraman secara berkala untuk menguatkan akar-akar kakao muda. Di belakang saya ini adalah salah satu bibit kakao yang telah disemai dan sudah berumur sekitar 10 hari. Ini untuk pelindung. Pelindung ya, benar. Ya, pelindung supaya bodinya kakao itu bagus. Dilindung dulu pun. Kalau buah-buah nanti bisa dikasih mati pisangnya. Ya, nanti kalau ada buah kan kasih mati semua pisangnya. Jadi subur nanti anunya kakaonya. Jadi sebelum tanam memang harus ada, kita tanam dulu tanaman-tanaman pelindung ya, Om, Ya, harus istilahnya. ada pelindung dulu.
Yang paling bagus itu pelindung dengan kayu apa itu, ada itu kayu apa namanya itu, gamas. Kayu gamas. Gamal, ya Gamal. gamal. Itu pelindung biasa itu di Sulawesi. Tapi yang paling bagus ini pisang, karena pisang ada hasilnya juga dijual. Iya betul. Kalau buah seperti ini kan banyak sudah ini. Ini ku jual-jual untuk jaminan sini, cukup juga. Iya, betul. Selain sebagai tanaman pelindung, pisang juga bisa menghasilkan keuntungan karena buahnya bisa dijual. Pisang ini 9 meter ini. Jadi kakao nanti ini 2 baris di tengah. Begitu. Ini kan sembarangan dulu ini. Tidak kusangka bilang aku mau tanam kakao. Jadi barisannya ini tidak lurus. Jadi ini ke bawahnya. ya, Tapi lurus juga kok. kan pisang dulu ku tanam nih. Ini kakao di belakang. Jadi lama-lama kupikir wah rugi ini kalau aku tidak tanam kakao ini pisang aja. Jadi kupikir lagi nih. Aku baris. Ya, 9 meter. Jadi antara itu 3 meter. Kakaonya di tengah. Ini 2 baris di dalam ini. Kakao ini. Sudah ku baris berapa baris ke bawah tuh. Semua rencana mau tanam semua kakao itu. Berarti di antara jarak 9 meter nih sudah bisa 3 meter. 3 meter tuh antaranya sudah Ya. bisa tanaman kakao ya. Iya bisa sudah. Jarak tanam ideal antara kakao alangkah baiknya pada kisaran 3,5 meter hingga 4 meter agar pertumbuhan akar kakao lebih kuat. Dilihat keadaan cuaca itu. Kalau musim hujan itu tak perlu lah disiram. Nah ini kan tidak kusiram ini. Waktu baru ku bibit kusiram karena hujannya lambat. Jadi malam dulu kuat hujan, tidak kusiram kan sampai sekarang belum kusiram ini. Aku lihat kan masih minta-minta dia punya tanah jadi tidak siram. Lihat keadaan kalau kering baru dihantam air sedikit. Oke, jadi tidak perlu dipaksakan disiram tiap hari ya. Iya, tidak perlu. Kita Lihat saja keadaan. lihat keadaannya, Ya. apabila tanahnya sudah terlihat kering, Ya, barulah boleh disiram ya. Mas? disiram. Pakai pom air kan gitu. Tapi ini tidak perlulah dipupuk ini karena kecil anunya. Pilibetnya nanti ditanam baru dipupuk. Tapi jangan dulu pupuk kalau baru tanam. Bahaya nanti dia kena mati. Ya, keadaan saja. Kalau perlu dikasih lindung-lindung sedikit kalau baru tanam. Pendekkan daun-daun, kalau ditanam baru dikasih lindung daun-daun sedikit. Ya, nanti tumbuh baru dibuang daunnya. Begitu juga kalau waktu-waktu panas. Tapi kalau hujan enggak apa-apa juga, enggak juga mati. Ini enggak kulindung ini. Waktu ku tanam, pasal ada pelindung memang duluan. Batang pisang tadi, Iya, ya, pohon pisang ya, tadi ya. lindung. Menurut penuturan Bapak Yunas, menanam kakao akan sangat menguntungkan untuk masa depan karena harga kakao yang cukup baik dan cukup stabil di beberapa daerah. Ya, kakao ini nanti kalau misalnya semakin banyak nanti itu semakin mahal harganya itu. Tidak seperti jeruk. Jeruk itu kalau musim banjir itu murah harganya. Bayangkan sekarang jeruk itu harga 3.000. Nah, kalau kurang banyak baru dia naik harganya. Tidak seperti kakao. Kakao itu semakin banyak semakin tinggi harganya. Karena pedagang jauh masuk. Tidak merasa rugi. Jadi itu keuntungannya menanam kakao tadi ya Pak? Ya, itu keuntungannya. Ya. Beda jeruk. Orang bilang kau tanam jeruk, bilang saya tidak mau. Kakao semua tanam. Benar-benar. Baru kakao itu dari Sulawesi aku tanam itu. Saya makan juga hasilnya. Jadi Dulu memang pengalaman Bapak ini yang dari Sulawesi dibawa ke Kalimantan juga ya Pak? Ya, Hingga menanam kakao di sini dengan metode yang sama dengan di Sulawesi. ya, Dengan harapan nanti hasilnya juga sama ya Pak ya? Bahkan bisa mungkin lebih baik gitu. ya. Kalau menurut Bapak sendiri, perbedaan tanah di Sulawesi dan Kalimantan itu seperti apa Pak? Apakah lebih baikkah kondisi tanahnya atau bagaimana? Kalau kulihat itu lebih bagus di Sulawesi. Beda di Kalimantan. Ini di Kalimantan saya belum tahu juga karena baru aku tanam kakao juga di sini.
Tapi aku lihat kakao orang itu ya banyak juga. Cuma peliharanya lah, kalau bersih lama juga. Ya, kalau berumput tuh tidak juga lama dari peliharanya, Pak. Kalau bersih terus itu panjang. Jadi demikian update bibit kakao kita teman-teman. Kita masih menunggu beberapa waktu lagi untuk kakao ini siap dipindahkan dan siap ditanam nanti di hutan Benau. Jangan lupa dukung kami dalam doa untuk warga suku Punan agar nantinya warga suku Punan ini dapat berkembang dan ke depan dapat tidak hanya mengandalkan alam saja, melainkan mereka dapat juga belajar untuk berkebun, berladang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari saya Boy. Salam kebaikan.